Ini bukunya. Iya, tapi paling tidak, cuma nanti Bang Tampan paling tidak eh, kau sendiri maksudnya ada yang dipahami dari kalimat kata bahasa Arabnya gitu. Karena di sini nggak ada penulisan Latinnya. Karena di sini nggak ada Bisa penulisan Latinnya dibaca gitu. dari ensiklopedia sama interlinearnya kan. Untuk tiap huruf. Saya ada buku ensiklopedia sama interlinearnya ada. Tinggal di ini. Cuman saya nggak ngedalemin bahasa Arab. Mudah kok ini kawan. Kalau ini memang bahasa Arab dan bahasa Indonesia, tapi maksudnya bahasa Arabnya ditulis, terjemahnya ada gitu. Memang di sini nggak pakai apa namanya tulisan Arab, tapi nggak ditulis Latin Arab nggak. Kalau ini bahasa Arabnya ada, terjemahnya ada. Maksudnya kemana? Nanti saya kasih contoh, misal Suara Pak Ali putus-putus. putus-putus. Coba dicabut dulu mic-nya biar ini. Putus-putus. Ya aku bagus. Ya. Oh, Jadi Bro argumennya saya Tampan berarti. Ini semua lafaz yang ada di dalam Al-Quran itu ada semua. Nanti ada kok satu lagi ada. Ini ada dua ya. Saya ini kebetulan yang baru ketemu satu. Nanti ada satu lagi. Bagaimana kita lebih dalam lagi pelajari. Aduh, ini jauh banget sebentar ya. Saya kasih contoh. Nah, contoh begini. Ada penjelasannya nanti di sini nih ya. Penjelasannya pakai bahasa Indonesia sehingga orang Indonesia bisa belajar. Saya dari merujuk kata pertama aja ya. Sebentar, maaf. Ini kan scanan jadi nggak bisa dirubah. Bukan scanan yang ini, sorry. e-book itu e-book. Jadi jangan nggak perlu dipermasalahin. Mana ya? Aduh, dari awalnya sebentar ya. Saya agak susah juga nyari awalnya, bentar. Karena Ya, isu yang Pak Alip mau tampilin di sini dengan menggunakan itu apa? Kan isu kita itu bukan tidak ada bahasa Arab dalam Quran, tapi ada bahasa asing yang diserap dalam lafal bahasa Arab yang dituliskan dalam bahasa Arab. oh, itu tadi udah dibahas, Bro. Tadi udah dibahas. Ini contoh aja gini lah. Contoh aja gini ya. Ini di alif itu kan nanti setelah huruf alif itu hurufnya apa? Yang mau lam atau mau waw atau apa gitu. Nah, nanti contoh alwah gitu kan. Alwah ini kata jamak dari kata apa? Kata lauhun. Nah, ada contohnya seperti apa kalimatnya, penempatan katanya, maknanya kemana begitu. Wa katabna lahu fil alwah gitu. Oh, berarti ini lauhnya banyak atau ya gimana? Ini bukunya. Iya, tapi paling tidak, cuma nanti Bang Tampan paling tidak kau sendiri maksudnya ada yang dipahami dari kalimat kata bahasa Arabnya gitu. Karena di sini nggak ada penulisan Latinnya. Karena di sini nggak ada penulisan Latinnya gitu. Dari ensiklopedia sama interlinearnya kan. Untuk tiap huruf. Saya ada buku ensiklopedia sama interlinearnya ada. Tinggal di ini. Cuman saya nggak ngedalemin bahasa Arab. Oke, ya udah, ya itu nanti kalau mau dipelajari silakan. Ada satu lagi kok, nanti saya sambil cari ya. Ya, makasih udah dikasih rekomendasinya semakin mendalami kan bahasa ini. Ada kata nubuah. Oke. Ada lagi mau ditanya, monggo. Alip yang bertanya atau Bang Tampan mau bertanya, silakan. Saya rasa saya nggak usah bertanya lah, saya udah cukup aja. Karena Alip mau bertanya, silakan. bagi saya nggak ada masalah kalau Quran pun saat itu orang-orangnya menyerap bahasa. Iya, itu tadi sudah saya sampaikan Bang Tampan mengenai ada bahasa asing ada. Karena contoh ketika mengisahkan tokoh masa lalu lah. Sekarang gini loh, kalau saya bungkiri lah mengisahkan orang Bani Israel, emang orang Bani Israel bahasa Arab kan bukan, kategorinya bahasa Arab bahasa ajam, bahasa asing gitu loh. Nah, bahasa asing itu ada masuk ke dalam bahasa Arab, maka menyesuaikan dengan kaidah bahasa Arab kan gitu. Masa itu namanya menyerap.
namanya serapan. Mau menyebutkan di situ contoh ada tokoh namanya Jadi Dawud kelihatannya gitu ada kan. perlawanan, seakan-akan tidak ada bahasa serapan dari itu. Kan saya udah bilang tadi ada yang musta'ribah, istilah bahasa asing masuk ke situ ketika menceritakan tentang ketokohan. Ada juga kata yang belum dikenal oleh mereka, dikenalkan oleh Al-Qur'an gitu. Kan begitu, Bro. Udah saya bilang tadi. Nah, makanya ketika jangan digeneralisir, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, ya itu memang sepenuhnya bahasa Arab. Ada yang perlu dipelajari karena ada tentang kisah. Maka ketika berbicara tentang kisah, ya pahami tentang ketokohannya gitu loh. Aduh, sorry. Aku Bro Erben, kalau ini aku mau makan dulu aja. Oke, silakan Pak Ali. Lain kali kita diskusi lebih lanjut ya soal ini. Nggak apa-apa Bro Bang Tampan. Ini jujur aja ya. Ini saya buka kartu aja tentang diri saya juga. Mempelajari kaidah bahasa Arab. Saya dulu pelajari 3 tahun. Ternyata belum tuntas, belum bisa gitu. Belum bisa. Tetap masih ada salahnya gitu. 1 tahun aja nanti. Kalau saya mau 1 tahun aja saya bisa belajar. Ya semoga gitu. Kalau punya niat dan tekad, kalau saya punya niat dan tekad, ya mudah-mudahan 1 tahun bisa saya selesaikan. Ya. Niat dan tekad saya belum ada untuk situ. Gitu. Oke, silakan ya. Karena saking ini, karena gini Bro. Jadi gini, saya kasih tahu aja kan gitu. Contoh bagaimana dasar memahaminya ada. Jadi namanya tidak ada maksud merendahkan. Enggak apa-apa. Cuman gini, saya kasih tahu dulu untuk mempelajari bahasa Arab yang mengikuti kaidah Al-Qur'an, kami sudah ada panduannya. Pertama begini, kamu pelajari kitab yang namanya Al-Jurumiyah atau ilmu dasar dalam memahami grammarnya. Ilmu nahunya namanya. Sini saya ketik. Namanya kitab Al-Jurumiyah. Habis itu covernya tunjukin. Waduh. Aku cari. Ya udah, ini saya kasih contoh aja ya sedikit. Kalau dialog begini mau pakai literatur itu aku suka, berarti berkembang. Jangan nanti ada orang bilang jangan belajar dari Google, jangan belajar dari e-book, harus pakai bukunya. Kalau kamu gini loh Bro, kalau kamu bisa paham, belajar sendiri, wah jago kamu, beneran. Sekarang aku tanya dulu sama Bro Alif. Bisa baca bahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab, ada nggak manfaatnya? Oh, kalau bahasa Arab aja nggak ada manfaatnya sih. Cuman kalau Al-Qur'an ada manfaatnya. Oh, jadi dibaca saja walau tak mengerti ada manfaat. Ada. Karena ada pahala. Kata Nabi kami, bacalah Al-Qur'an gitu kan. Karena setiap huruf dalam Al-Qur'an itu ada pahala 10 kebaikan. Jadi walaupun kita misal gini baca ayat Al-Qur'an, ada yang kita tidak ngerti apa artinya, tapi kita sudah membacanya dengan baik gitu kan, dengan tartil, dengan baik, dengan tahsin, ya itu ada pahala 1 huruf 10 kebaikan. Nah ini saya kasih contoh aja ya, ini bro Bang Tampan, contoh begini, ini ilmu dasarnya ini. Nah ini ilmu dasarnya, namanya kitab Al-Jurumiyah ya. Nanti ada terjemahan kok, ada terjemahannya. Kamu pelajari aja. Ini pertama Al-Jurumiyah. Kenapa saya bilang tadi 3 tahun ternyata saya tidak tuntas ya. Apalagi sampai cakap bahasa Arab. Nah ini contoh tentang kalam perkataan ya. Apa itu perkataan dan lain sebagainya, ada penjelasannya. Nah nanti habis ini Jurumiyah ada namanya Matan Bina, ada namanya ilmu sorof. Nanti dikaji juga. Sekarang ada gini, namanya Imriti, ada lagi Alfiyah. Oke, sekarang bagaimana kalau orang salah baca Arab, bahasa Arabnya salah? Ada pahala nggak? Gimana? Dia baca Arab itu tapi salah, ada pahala nggak? Oh kalau salah ya celakalah. Oh, Al-Qur'an ya, konteksnya Al-Qur'an ya. Kalau bukan ini, bukan bahasa Arab umum. Karena gini, perintahnya ada apa? Wal adu bitajwidi hatmun lajimun falam yujawidil Qur'an asimun. Jadi bacalah Al-Qur'an dengan menggunakan ilmu tajwid. Jadi mengenai masalah baca saja itu ada pelajarannya sebelum tentang terjemah loh, cara baca. Nah itu ada ilmunya, namanya ilmu tajwid. Kalau tidak sesuai dengan kaidahnya nanti akan salah, maka dia termasuk orang yang berdosa gitu. Jadi ini data 2014 ya bro, ini data.
Ya ini mengherankan ini membuat jantung saya gemetar ini. Apa itu? Ini 2014. Meskipun merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia, namun hanya sekitar 0,5% umat Islam di Indonesia yang mampu membaca Al-Quran dengan baik. Berarti dapat celaka lah yang 91,5% itu, bro. Kira-kira di data nggak ya saya? Gini, Bro Erben ya. Ini lihat ini ya. Ya. Ditemui dalam acara silaturahmi komunitas pencinta bahasa Arab Mustakil di gedung Lembaga Pengembangan Perbankan Islam Kemang, Jakarta Selatan. Agus mengungkapkan mimpi besarnya. Jadi ini 0,5% umat Islam di Indonesia yang mampu membaca Quran dengan baik. Bentar, Bro, termasuk 0,5%. Dulu. Iya, 0,5% dari ibaratnya Indonesia ini 200 juta, berarti yang 99,5% itu celaka menurut bro. Ya udah, saya tanggapi dulu ya. Saya hargai dulu. Iya, saya hargai dulu surveinya. Cuman begini, katakanlah di Indonesia ini ya ada pondok pesantren, katakanlah saya ambil paling yang tengah-tengah 1 abad 100 tahun ya. 100 tahun. Ada begitu ribuan banyak pesantren. Dari satu pesantren itu ada berapa ribu santri yang belajar bahasa Arab, belajar Al-Qur'an ya. Dari sekian ribu itu sekarang sudah berapa ratus tahun. Makin banyaknya orang yang bisa gitu. Nah, apakah survei ini tepat? Karena sekarang aja di Indonesia pesantren ada berapa ribu. Kan gitu. Dari satu pesantren ada berapa ribu santri. Kan gitu. Itu makin banyak, makanya saya hargai surveinya, mungkin sebagai motivasi atau apa, saya nggak juga mengatakan salah. Tetapi ya begitu banyaknya orang Indonesia yang mesantren mondok, apalagi misal 10 tahun aja ke belakang kita, berapa banyak ya alumni santri yang keluar gitu loh. Santri yang lulus dari pesantren itu berapa ribu, 1 tahun aja deh, berapa ribu, berapa ratus ribu nanti gitu ketemunya. Kan gitu. Jadi surveinya itu saya hargai. Saya hargai sebagai motivasi aja gitu. Jadi penduduk di Indonesia penduduk di Indonesia itu 237. Sini. Ya. Penduduk di Indonesia beragama Islam itu 237. Kalau berdasarkan data 2014, 5% dari 237 itu sangat sedikit, ya. Sekarang kenapa kita mau lihat lagi? Apa presentasi atau statistik ya? Ya, mau kemana lagi sih arahnya? Terserah. Testing. Ini double ya? Siapa yang double ya? Shalom. Enggak Ya, double enggak. Bagus. Oh, tempat Lalu saya. tanya. Nanti aku masuk lagi, Bang. Aku keluar dulu. Iya, keluar nanti naik. Bang Erben ngobrol santai dulu lah. Saya mau makan ini. Ya udah, makan lah kau. Aku udah makan sambil dengarin. Iya, jangan disuruh saya sambil nanti suruh. Kalau buku ini cukup membantu nggak dalam memahami kata-kata lafaz Quran itu sendiri? Kamus Al-Quran. Kalau nggak, saya di bawah dulu aja. Mungkin nanti 10 menit saya naik lagi ya. Ya udah naik turun. Saya nyimak di bawah. Ya udah naik. Ya, makasih. Nggak enak soalnya aku nggak bisa ikutan. Oke teman-teman yang di bawah naiklah. Pak Adu Kepleset, coba naik dulu dong, ajarin Pak Erben untuk ini, untuk cara. Aku udah diajari sama banyak orang. Tadi ku pencet keluar.